Ketika Rasulullah SAW mendapati seorang wanita yang ada di makam, di kuburan, sedang menangis. Adalah sebuah kewajaran ikhwatu iman ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, menangis itu wajar sekali. Yang tidak boleh itu meratapi atau niyahah, ya, itu tidak dibolehkan. Tapi sekedar kita menangis karena kita sedih lah ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, maka itu adalah sebuah kewajaran. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW mendapati seorang wanita sedang menangis di kuburan. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Maksud sabar di sini apa? Tadi kan sabar itu tidak boleh bercerita kepada orang lain. Kemudian tadi Rasulullah SAW tidak langsung memberikan kalimat sabarlah. Tapi apa kalimatnya tadi? Ittaqillah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiri, kemudian engkau sabar. Maka di sini menunjukkan bahwasanya untuk kita punya tujuan sabar, kita harus punya modal dulu. Ini apa modalnya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat lakukan, kemudian kita sedekah, kita pun saum, maksiat-maksiat ditinggalkan, insya Allah kita akan sabar. Tapi sebagian orang itu ketika dia ingin sabar, tapi dia itu tidak sholat, dia tidak ngaji, dia tidak baca Al-Quran, dia tidak mengkaji Islam, dia tidak mengalami atau menjalankan ibadah-ibadah, maka sabar tidak akan dia dapatkan. Maka harus ada modal dulu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sabar kita akan sempurna, insya Allah. Bahkan di sini dijelaskan bahwasanya ada beberapa tingkatan. Ketika orang itu mendapatkan ujian, ada beberapa tingkatan. Sabar itu hanya tingkatan kedua. Nanti ada beberapa tingkatan yang lain. Yang pertama itu tingkatannya ada sakhot. Sakhot itu menggerutu atau murka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang itu ketika dia mendapatkan ujian malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan sabar, ya, tidak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak sadar bahwasanya dia itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak ada meyakini bahwasanya ini dari Allah. Bahwasanya tidak meyakini ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, itu sakhot. Maka ini bahaya ikhwatul iman. Dijelaskan di dalam riwayat Anas bin Malik. Kemudian ada juga di dalam periwayatan Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi itu hadisnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya itu dengan kalimat idza radiya falahu ridha wa idza sakhita falahu sakhot. Apabila orang ketika diuji dia ridha, ya Allah akan ridha. Ketika dia murka, Allah pun akan murka. Ini bahayanya. Maka kita harus menerimakan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak menerimakan, dia malah menggerutu, maka Allah akan makin murka. Na'udzubillah min dzalik.